welcome to today's webinar. We're going to hear first from Matthias, who is a part of Lamena Institute, and then you will hear from me again. Ya, selamat pagi semua. Thank you, Lenia. Selamat pagi semua dari Jakarta. Saya Matthias Ho, Direktur Eksekutif Institut Lamena. Pertama-tama, selamat datang kepada semua Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami atas nama Institut Lamena dan Bridge Projects menyambut kehadiran Bapak Ibu semua, dan kami dari Institut Lamena menyambut baik dan sangat gembira kerjasama dengan Bridge Projects ini ya, sebuah galeri kesenian kontemporer di Los Angeles, Amerika Serikat, yang secara inovatif memperkenalkan topik yang penting yang akan kita bahas hari ini dalam konteks kesenian, spiritualitas, dan tradisi berbagai agama. Program kita hari ini, topik yang akan dibahas ini juga sangat sejalan dengan program literasi keagamaan lintas budaya yang tengah kami lakukan di Institut Lamena bersama dengan berbagai kalangan untuk meningkatkan saling memahami dan saling menghormati antar umat agama yang berbeda. Dan oleh sebab itu kita semua sangat berterima kasih kepada Profesor Dr. Amin Abdullah yang berkenan hadir pada hari ini dalam webinar ini untuk bisa menyampaikan pemikirannya dan pandangannya mengenai topik yang amat penting ini ya, naik haji ya, sebuah topik yang mungkin sering kita dengar di Indonesia, tiap tahun tentunya dirayakan, tapi bagaimana memahami dengan lebih baik, tidak hanya untuk umat Muslim, tapi juga umat beragama lainnya, sehingga kita bisa sama-sama saling memahami dan menghormati. Saya kira ini kesempatan luar biasa, dan tentunya kita sangat berterima kasih kepada ide gagasan yang inovatif dan kreatif ini dari Bridge Projects ya, di mana nanti acara ini akan dimoderatori oleh Lenia Spranzi yang adalah salah satu direktur di Bridge Projects Gallery ini. Dan tentunya kami juga menyambut banyak para guru-guru di sini mungkin yang pernah mengikuti pelatihan literasi keagamaan lintas budaya bersama Institut Lamena dan berbagai mitra lainnya. Kami juga ingin menyambut secara khusus kepada Bapak Ibu guru yang bisa berjumpa kembali dalam pertemuan ini. And I would like to welcome to all of our participants from United States and other countries. From our list, I think looks like we have 13 countries, yeah, in addition to Indonesia. So we have 12 to 13 countries participating in our webinar. We have 1,700, more than 1,700 people have registered for this webinar. Jadi lebih dari 1.700 orang telah mendaftar untuk acara ini ya. Sebuah respons yang luar biasa, antusiasme yang luar biasa. And again, it's a real privilege to have this collaboration and this joint webinar with Bridge Projects, with Linia, Megan, and your colleagues together in this webinar. And not least because the chair of Bridge Projects, Roberta Green Amundsen, and her husband, Howard Amundsen, have been dear friends to us for many years. I think they visited Indonesia a few years ago, visited Borobudur, the mosque in Yogyakarta, and others. So we know there are people with high respect for religious diversity and traditions. So it's really an honor for us to have this webinar together and to honor the various traditions, religious traditions and pilgrimages. So without further ado, I think we'd like to hear more from Linia about Bridge Projects and the theme, because of the whole exhibition that they are doing in LA, because this webinar is actually part of a theme that they have been doing, I believe, since September on pilgrimages. So we'd like to hear more from Linia on that. So with that, I would like to turn this to Linia. Please, Linia. Thank you.
Thank you, Matthias. My name is Linnea Gabriela Spranzi Noyes. I am one of the directors of Bridge Projects, along with Kara Megan Lewis. We have two other staff people, Vicki Fung Smith and Megan Ritchie. And together we have put together and are promoting our current show. Let me take a minute to explain Bridge Projects. Bridge Projects is a contemporary art gallery located in Hollywood in central Los Angeles in California. What is unique about us is that we put together shows and have programming that emphasize art history, spirituality, and religious traditions, various religious traditions. And in keeping with that overall project, our current show is called We Are All Guests Here. And for that show, we selected 7 artists and we gave them a prompt to commission them to do installations, arts installations around the theme of Sukkot, the Jewish holiday, which is the holiday that is the Feast of Booths. There's more information about this holiday and the show on our website, and a link for that will be found in the chat. Meanwhile, we'll do a short little slide presentation to give you a sense of some of the installations that are currently on view at our gallery. And we had the honor, so we can go ahead and start that slide presentation. We had the honor of working with 7 artists. Brody Albert is one of them. So is Susie Bielik, Mira Burak, Rial Sanfratello, Sarah Noah Mark, Adam McKinney, and Jenny Yershansky. The images you're seeing here are stills that are shots of the artwork in the gallery. Some of them are details, some of them are overall shots. Some of the shots are also of workshops that we have done in conjunction with the show. It's really wonderful and a privilege to work with these artists and also to begin to investigate the ideas that are behind the Jewish holiday of Sukkot. So it's really been a tremendous journey to be able to host this show. The programming that we have designed around this show is based on some of the ideas that are found in the Jewish holiday of Sukkot. During this holiday, Jews are encouraged to remember the wandering that happened in for 40 years in the desert. And they are instructed to build temporary shelters and eat in those shelters and sometimes sleep in them. And these actions are meant to be a remembrance of the experience of pilgrimage, of being on a journey. So our programming is centered around this idea of pilgrimage. And we've had the honor of including so many incredible scholars. Dr. Philip Jenkins spoke about Rabban Bar Sama, who was a Christian Chinese monk from the 12th century, who traveled far and wide. His story is really amazing. We had Dr. Adriana Proser talk about pilgrimage practices for Buddhists, Hindus, and Jains. We had Catherine Baruch speak about pilgrimage in contemporary art. So as a part of that overall project, we're so honored tonight to have Dr. Amin Abdullah. We were first introduced to him through our founder and our funder, Roberta Green Amundsen, who has worked with Dr. Amin Abdullah and with the Lamena Institute in the past. And so it's really tremendously wonderful to be able to get some firsthand stories from someone that has worked with our funder so closely. So we really appreciate that. I want to take a minute and read the description of the Lamena Institute, which Dr. Amin Abdullah is he is the head of. So it's a nonprofit institution with a mission to develop Indonesia's civilization that is based on the 1945 Constitution and a global civilization that upholds human dignity through collaboration in plural society.
We believe that religious values are integrated parts for moral, ethic, and spiritual basis for nation building in Indonesia and globally. In the spirit of togetherness and pluralism, we build collaboration with religious leaders and public leaders in Indonesia and the world to lay down the moral, ethic, and spiritual bases. We collaborate by honoring and cultivating diversity and equality in society. And I find that description to be really wonderful, very articulate, and we're honored to participate. So Dr. Amin Abdullah has chosen for tonight to be able to share with us personal stories of leading pilgrims on the Hajj. So we look forward to hearing firsthand accounts. If you have any questions along the way, please drop those in the chat, and we will do our best in our question and answer section to get to all of them, or at least to the ones who are, emerging as main themes. So without further ado, I'm going to hand it over to Dr. Amin Abdullah. His further information about him and a link will also be dropped in the chat so that you can learn more about him if you would like while he is speaking. So Dr. Amin, please tell us some stories. Okay, thank you very much, Linnea. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada Bridge Project Los Angeles, Amerika Serikat, dan Institut Lemena Jakarta, Indonesia. Juga kepada Ibu Roberta dan Bapak Howard Ahmanson yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk tampil dalam webinar We Are All Guests Here yang diselenggarakan oleh Bridge Project Los Angeles, Amerika Serikat. Saya ingat 3 tahun, 4 tahun yang lalu ketika jamuan makan malam di rumah Ibu Roberta, masing-masing peserta supaya cerita 5 menit, 10 menit. Jarak duduk saya dengan Bu Roberta itu jauh. Saya khawatir dia tidak dengar apa yang saya sampaikan, tetapi ternyata dia apa yang saya sampaikan tentang perjalanan haji singkat sekali, rupanya mengesan betul di Ibu Roberta. Kemudian ketika ada Bridge Project ini, dia usulkan nama saya untuk ikut berbicara di forum yang sangat bagus ini. Terima kasih Bu Roberta, juga Linnea sudah barang tentu. Percakapan pagi hari ini atau malam hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengalaman pribadi melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, praktek dan makna ibadah haji. Yang ketiga, analisis keagamaan dan antropologi terhadap tradisi ibadah atau ziarah dalam agama-agama dunia. Dan terakhir, penutup. Pengalaman pribadi saya awali sebagai berikut. Pada tahun 1983-84, saya mengambil program S3 di Middle East Technical University, Department of Philosophy di Ankara, Turki.
salah satu cita-cita saya selain menyelesaikan studi, saya memang benar ingin melaksanakan haji karena Turki itu sudah dekat dengan Saudi Arabia. Cita-cita saya dari kecil untuk menunaikan ibadah haji terkabul. Karena tidak punya dana untuk membeli tiket pesawat, saya berangkat dari Ankara, Turki menuju Jeddah, Saudi Arabia melalui jalan darat. Jarak tempuhnya sekitar New York sampai Houston, Texas. Perjalanan 2 hari 2 malam, naik bus bersama para penumpang umum dari Turki. Umumnya mereka pekerja Turki yang bekerja di Saudi Arabia. Kalau makan ya di restoran langganan bus itu. Melewati 4 negara, tapi murah sekali. 4 negara, pertama Turki, keluar Turki masuk Suriah, Aleppo dan lain sebagainya itu. Setelah keluar Suriah, masuk Yordania. Setelah masuk Yordania, masuklah lewat Tabuk, masuk ke Madinah, itulah Saudi Arabia. Jadi 4 negara yang saya lalui untuk naik haji dari Ankara, Turki. 4 kali saya bisa melakukan, alhamdulillah, 4 kali saya bisa melakukan ibadah haji, tahun 84, 86, 88, dan tahun 90. Karena saat itu kebetulan jadwal ibadah haji tidak berbenturan dengan jadwal perkuliahan. Kalau pas berkuliah pasti tidak bisa melakukan ibadah haji. Nah, dari situlah saya bekerja di jadi beribadah tapi sambil bekerja. Bekerja di daerah kerja Jeddah, daerah kerja Makkah, dan daerah kerja Madinah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerja secara administrasi di kantor, melaporkan perkembangan haji dari waktu ke waktu ke Jakarta. Berapa yang meninggal tiap hari, bagaimana kondisi kesehatan, apa saja, begitulah kerja kita itu. Jadi dengan begitu, cita-cita haji itu memang sangat mendalam di dalam seorang Muslim. Ayah saya sendiri, ayah saya namanya Karnadi, setelah pulang namanya diganti Haji Ahmad. Dia haji tahun 1938. Begitu tiba di Saudi Arabia, tidak lama kemudian ada Perang Dunia Kedua, sehingga transportasi antara Jakarta dengan Indonesia, dengan Saudi Arabia terputus, dan almarhum 12 tahun di Saudi Arabia. Nah, kemudian disusul oleh ayahnya, artinya nenek kakek saya dan paman saya menyusul supaya ayah mau pulang. Tetapi kakek saya meninggal di sana dan ayah pulang, calon ayah saya itu pulang bersama paman saya. Nah, kemudian tahun 1950 beliau pulang tahun 1950, artinya 12 tahun di Makkah. Kemudian tahun 1953 saya lahir. Itu semua menandakan bahwa ibadah haji, meskipun dia itu tidak wajib, karena ada syarat-syarat yang harus dilakukan, tetapi sebagai pribadi Muslim,
sangat cita-citanya adalah naik haji. Nah, naik haji berikutnya adalah naik haji yang ke-5 ketika saya menjadi rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Saya berangkat dengan istri, tetapi dalam waktu singkat cuma 10 hari karena mendapat undangan dari pemerintah Saudi Arabia. Adapun umroh, nah itu umroh adalah haji kecil. Alhamdulillah saya bisa 4 kali umroh itu. Yang pertama tahun 1992 ketika saya menghadiri konferensi kependudukan di Al-Azhar University di Kairo, mampir umroh. Kemudian tahun 2009 ketika ada seminar pertemuan di Riyadh, saya bersama Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, dan dari situ kemudian naik umroh, perjalanan kira-kira juga 4-5 jam ya dari Riyadh. Kemudian yang terakhir tahun 2019, tahun 2020 bersama organisasi Jam'iyatul Islamiyah di Jakarta, saya juga umroh. Lagi-lagi cerita personal ini menunjukkan, menggambarkan betapa keinginan dan tarikan kuat seorang Muslim Indonesia dan saya kira di seluruh dunia untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh dimanapun keselamatan itu ada. Baik, saya kira saya harus selesai tentang personal experience tadi. Saya akan melanjutkan bagian kedua tentang bagaimana bagi seorang Muslim haji itu bagaimana, memaknainya seperti apa. Insider perspektif tentang ibadah haji. Saya akan mendeskripsikan secara teologis dalam bahasa insider. Bahasa insider adalah bahasa dan pengalaman pemeluk agama Islam dalam menunaikan ibadah haji seperti tuntunan Rasul Muhammad SAW dalam sinaran kitab suci Al-Quran. Semua perbuatan dan amalan ibadah haji maupun umroh selalu berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi SAW. Uraian saya ini akan terbagi dua klaster. Dua klaster yang pokok itu. Yang pertama, satu klaster pertama adalah istilah-istilah yang nanti kemudian saya uraikan dalam perjalanannya. Klaster pertama itu ada Masjidil Haram, ada Baitullah, ada Tawaf, ada Sa'i. Kemudian klaster kedua nanti adalah wukuf di Arafah, lewat tengah di Muzdalifah, tengah malam di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh di Mina, dan kemudian menyembelih hewan kurban di Mina. Ya, sekalipun itu saya sebut dua klaster, tapi sebetulnya saling berinteraksi, tidak bisa dipisahkan dua klaster itu. Itu adalah satu keutuhan dari prosesi ibadah haji. Yang klaster pertama adalah Masjidil Haram, Tawaf, Baitullah, dan Sa'i. Nanti akan ada gambar yang muncul untuk menjelaskan, mengilustrasikan apa itu Masjidil Haram, Tawaf, dan begitu selanjutnya. Masjidil Haram adalah masjid di kota Makkah yang mempunyai tempat yang begitu sentral dalam sistem peribadatan Islam. Begitu sentralnya, maka diyakini sebagai tempat yang suci, yang mulia, karena di Masjidil Haram terdapat pusat gravitasi ibadah sholat umat Muslim di seluruh dunia, yaitu Baitullah. Arah kiblat yaitu
arah kemana ibadah sholat dihadapkan dan difokuskan oleh Muslim di seluruh dunia adalah Baitullah. Baitullah disimbolkan secara fisik dengan bangunan Ka'bah yang ditutup dengan kain hitam. Secara hakikat, ada yang mulia di Masjidil Haram, di Baitullah, yaitu peran penting kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu, sekarang, dan seterusnya. Peran dan fungsi kerasulan Muhammad sebagai utusan Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan dan alam keburukan, al-zulumat atau al-munkar, ke alam benderang, terang benderang, dan alam kebaikan, itulah an-nur atau al-ma'ruf, sangat menonjol di dalam Al-Quran. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sinar pedoman akhlak, pedoman hidup di muka bumi secara terang benderang kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran disebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasul yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, tanpa pedoman moral dan etika, berkebudayaan rendah, berpindah ke alam terang benderang, yakni dunia bermoral, beradab, dan berkebudayaan tinggi. Dalam khazanah Sufism atau tasawuf, mysticism, yang di dalam yang terinspirasi oleh Al-Quran, alam terang benderang tersebut disebut nur atau cahaya Muhammad, nur Muhammad, yang menyatu dengan nur atau cahaya Tuhan, nurullah. Sebagaimana menyatunya kata Allah dan kata Muhammad di dalam kalimat syahadat, dan juga dalam ucapan dan kalimat panggilan adzan yang dikemukakan 5 kali sehari semalam menjelang pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Tawaf. Nah, setelah kita mengenal serba sedikit itu tadi, kita melihat apa itu tawaf. Nah, ini gambarnya ini. Tawaf adalah jalan pelan-pelan mengitari Ka'bah Baitullah 7 kali putaran. Kemudian setelah tawaf kita disunahkan untuk minum air zam-zam yang ada di seputar Masjidil Haram setelah mengerjakan tawaf. Bahkan sa'i, jalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa juga ada di kompleks Masjidil Haram. Jadi tawaf itu ada di Masjidil Haram dan memutari Ka'bah atau Baitullah tersebut. Tempat berdiri dan berbijaknya Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah, Maqam Ibrahim, juga ada di dalam Masjidil Haram, tidak jauh dari bangunan fisik Ka'bah itu. Masjidil Haram sampai tidak pernah sepi dari orang beribadah sholat, tawaf, sa'i, dan juga i'tikaf, berdiam di masjid untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Untuk menampung ratusan ribu jemaah, Masjidil Haram telah diperluas beberapa kali. Sekarang Masjidil Haram telah dibangun megah dengan 3-4 lantai dengan menggunakan lift dan pelataran masjid yang sangat luas untuk menampung luberan jamaah sholat. Ketiga, Baitullah. Saya akan kembali lagi ke Baitullah karena itu sangat penting. Begitu jamaah haji atau umroh sampai di kota Makkah, yang disunnahkan untuk dilakukan pertama kali adalah tawaf, yaitu berjalan pelan-pelan mengelilingi Baitullah
sebanyak 7 kali putaran. Cita-cita lama yang selalu diimpikan oleh seluruh manusia Muslim adalah melakukan tawaf. Karena selama hidup menunaikan ibadah sholat 5 kali dalam sehari semalam, selalu menghadapkan wajah, jiwa, dan rohnya ke arah kiblat, yaitu menghadap Baitullah. Arti, hakikat, dan makna, fungsi batin, dan peran Baitullah dalam sistem peribadatan umat Islam dapat dilukiskan sebagai berikut. Menurut Al-Quran, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah. Salah satu indikator sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, sholat yang tidak melayang kemana-mana pikirannya, adalah jika ingatan, jiwa, dan roh manusia yang sedang menjalankan sholat difokuskan ke Baitullah. Bahkan dalam setiap langkah perbuatan manusia mukmin, orang yang beriman dianjurkan untuk selalu mengingat Baitullah dengan maksud utama agar setiap langkah dan perbuatan seorang Muslim terjaga dan terlindungi oleh Allah dan Rasul-Nya, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang melanggar moral dan etika kemanusiaan. Mukmin pada hakikatnya adalah roh atau hati nurani yang memiliki 4 sifat, yaitu siddiq, tidak mau berdusta atau berbohong, itulah siddiq. Yang kedua adalah amanah, itulah kepercayaan Tuhan yang senantiasa konsisten berpegang teguh pada janji yang telah diikrarkan dan bertanggung jawab. Tabligh, itulah hati nurani yang selalu menyampaikan kejujuran. Fatanah, itulah sikap bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ingatan manusia dianjurkan untuk selalu pulang pergi, bolak-balik. Dalam bahasa Arab disebut mathabatan, ke Baitullah. Bukan badan fisiknya yang bolak-balik, tetapi ingatannya. Jika diingat dekat, jika disebut jauh. Secara psikologis, rasa aman, tentram, dan damai dapat diperoleh jika manusia mukmin mampu mengingat Baitullah secara efektif. Bahkan yang lebih mendasar secara hakikat spiritual adalah bahwasanya Baitullah bukan bangunan fisik Ka'bah, adalah sumber dari asal-usul roh ditiupkan dan akan kembali roh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya akan melangkah ke sa'i. Apa itu sa'i? Setelah selesai tawaf, disunahkan untuk minum air zam-zam yang tersedia di bagian tempat paling belakang arena di seputar Masjidil Haram. Sesudah itu kemudian menuju ke tempat sa'i, yaitu arena lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Ketika naik ke dataran sedikit tinggi Marwah, Nabi Muhammad SAW melihat Ka'bah menghadap ke Baitullah sambil beristislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad membaca kalimat tauhid dan takbir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hal itu menegaskan makna mengapa mesti menghadap Baitullah. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang senantiasa menepati janjinya, mengalahkan musuhnya dalam peperangan. Peperangan yang dimaksud di sini adalah perang menghadapi musuh yang ada di dalam tubuh manusia,
yaitu hawa nafsu dunia setan. Oleh pemerintah Saudi Arabia, arena sa'i ini telah dibangun menyatu dengan area Masjidil Haram. Jamaah yang melakukan sa'i tidak lagi khawatir bertabrakan karena tempat lari-lari kecil telah dibuat 2 jalur. Di antara 2 jalur yang cukup lebar membujur di sebelah kiri dan sebelah kanan tersedia jalur tengah khusus untuk para jamaah yang berhalangan, termasuk orang-orang tua dan juga defable yang tidak kuat lagi untuk berjalan dan memerlukan bantuan kereta dorong dengan dibantu oleh petugas yang telah disediakan oleh pengelola Masjidil Haram. Lari-lari kecil mengikuti jejak sejarah Hajar, istri Nabi Ibrahim, ketika berlari-lari mencarikan air minum untuk memandikan anaknya Ismail yang baru lahir. Pada akhir putaran ke-7, Hajar melihat anaknya menendang-nendang pasir. Begitu kakinya diangkat, di bawah kaki Ismail ditemukan sumber mata air yang besar, lalu dimandikanlah anaknya Ismail. Diangkatlah batu untuk menutup sumber air sambil berdoa, Zam ya Allah, Zam ya Allah, tahan ya Allah, tahan ya Allah. Derasnya air yang keluar tadi. Sejak itu sampai sekarang dikenal dengan air Zam-Zam yang biasa diminum jamaah haji umroh setelah mengerjakan tawaf. Itu tadi klaster pertama dari rangkaian ibadah haji. Sekarang klaster kedua dari rangkaian ibadah haji, yaitu wukuf, Muzdalifah, jumroh di Mina, melempar atau melontar jumroh di Mina, dan hewan kurban. Kelompok pertama di atas, yaitu Masjidil Haram, Baitullah, Tawaf, dan Sa'i, semuanya ada dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. Dalam kelompok kedua, yaitu wukuf di Arafah, lewat tengah malam di Muzdalifah, dan melontar jumroh di Mina, berikut menyembelih hewan kurban adalah rangkaian proses ibadah haji yang inti. Dikatakan inti karena disebut di dalam sebuah hadis bahwa al-hajju Arafah. Haji pada hakikatnya adalah wukuf di Arafah. Artinya, wukuf di Arafah adalah sangat penting untuk proses ibadah haji. Tanpa wukuf, sama sekali tidak melakukan haji. Bahkan orang Muslim yang tidak melaksanakan haji disunahkan, dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah Arafah. Selain ibadah haji, ada ibadah umroh. Sebelum pandemi COVID-19, setiap tahun Indonesia memberangkatkan jamaah haji sekitar 250 ribu jamaah haji. Sedangkan jamaah umroh Indonesia mengirim hampir 1 juta orang setiap tahun. Ibadah umroh biasa disebut dengan haji kecil karena prosesnya mirip ibadah haji tetapi tanpa ada wukuf di Padang Arafah dan tanpa bermalam di Mina seperti yang ada pada ibadah haji. Bagaimana wukuf? Bagaimana situasi wukuf di Arafah? Ini termasuk bagian yang saya juga sangat terharu sekali ketika saya haji pertama dulu. Ibadah haji didahului dengan wukuf, yaitu berhenti sejenak sambil melihat sampai lewat tergelincirnya matahari di Padang Arafah. Beberapa nama nabi terdahulu dengan prosesi terkait dengan prosesi haji ini. Padang Arafah misalnya adalah tempat di mana Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan Hawa dan
setelah terlempar dari alam surga dan terpisah bertahun-tahun. Di padang Arafah ada dataran tinggi, perbukitan kecil disebut Jabal Rahmah, tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa. Padang Arafah kemudian dijadikan tempat wukuf. Semua jemaah haji tinggal di perkemahan dengan hanya mengenakan 2 helai lembar kain ihram, 2 lembar pakaian putih tanpa dijahit bersama selama 4 hari. Mengenakan kain ihram dimulai dari Mekah tanggal 9 Dzulhijjah menjelang keberangkatan ke Arafah, kemudian dipakai selama di Arafah tanggal 10 Dzulhijjah sampai selepas melempar jumroh hari pertama atau kedua di Mina, dan sesudah menyelesaikan tawaf, sa'i, dan tahallul, yaitu menggunting atau memotong bagian rambut pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, itu gambar suasana yang ada di wukuf. Perlu dicatat bahwa yang wukuf di bawah tenda itu sekitar 2 juta orang. Setelah mengenakan pakaian ihram pada tanggal 9 Dzulhijjah, para jamaah haji masuk kendaraan menuju Arafah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Jamaah melafalkan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda wa ni'mata lak la syarikalah. Sesungguhnya puja, puji, dan segala nikmat adalah milikmu dan tiada zat lain yang mensyarikatimu. Tidak ada yang dilakukan secara khusus di Arafah sebelum waktu zuhur tiba. Bagi yang muda-muda, yang mampu, biasanya mereka berjalan-jalan menuju Jabal Rahmah, yang konon tadi disebut tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa. Selebihnya hanya berdoa dan mengingat Allah dan Rasul-Nya sebanyak-banyaknya. Kita dapat menyaksikan hamparan ratusan ribu kemah dengan fasilitas AC pendingin, kemah yang disediakan oleh Muassasah Haji di Saudi Arabia. Muassasah Haji yang menyediakan akomodasi dan kebutuhan lainnya selama tinggal di perkemahan di Arafah. Kemah di Arafah ditempati hampir 2 juta jamaah haji yang hanya ditinggali 2 hari, mulai 9 malam Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah. Puncak ibadah wukuf adalah 10 Dzulhijjah sampai lewat waktu tengah hari, sampai zuhur dan asar, sholat zuhur dan asar disatukan secara berjamaah sambil mendengarkan khutbah wukuf. Umumnya dikerjakan di tempat kemah masing-masing, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Selain ada yang melakukan di Masjid Namirah di Arafah yang hanya memuat 10.000. Dikatakan dalam fikih ibadah Islam bahwa ibadah wukuf di Arafah adalah rukun haji, tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Oleh karenanya, bagi para jamaah yang sakit di beberapa rumah sakit di Makkah, oleh panitia penyelenggara haji diantarkan secara khusus dengan ambulan untuk melewati tengah hari tanggal 10 Dzulhijjah dan kemudian kembali ke rumah sakit di Makkah dan sekitarnya setelah selesai wukuf di atas ambulan tersebut. Saya akan mengutip kesan catatan Asma Uddin sebagai berikut ketika dia menggambarkan ibadah wukuf. The simplicity and uniformity of ihram overcome differences insofar as such differences are reflected in one's clothes. The Hajj erases superficial differences, while celebrating the more meaningful ones. It brings the word to the pilgrims, many of whom
have never before been outside their own countries and educated them about people and cultures previously unknown to them. During the Hajj, all pilgrims stand united in single act of worship, equal before God. A pilgrim with an open mind can grasp the true magnitude of this unity amidst pluralism and use it to break down the most deep-seated prejudice and fears. Sekarang saya berpindah ke Mina, melontar jumroh di Mina. Menjelang dan setelah maghrib, jamaah haji bersiap-siap meninggalkan Arafah, berangkat menuju Mina, melewati Muzdalifah. Di Muzdalifah, jamaah haji turun dari kendaraan untuk mengambil batu kerikil yang nantinya digunakan untuk melontar jumroh di Mina pada esok harinya. Umumnya lepas tengah malam atau jelang subuh, jamaah sudah sampai kemah-kemah yang ada di Mina. Jarak antara Mina dan Arafah sekitar 8 km. Tapi kendaraan bus sulit bergerak. Bayangkan mengantar 2 juta orang karena padatnya lalu lintas khusus untuk jamaah haji. Jamaah haji tinggal di perkemahan Mina selama 2 sampai 3 malam, tergantung kapan menyelesaikan ibadah melontar jumroh. Jumroh adalah bangunan seperti gunung besar yang dilempari kerikil oleh jamaah haji dari jarak yang sudah diatur. Sejumlah butir-butir kecil kerikil diambil dari Muzdalifah. Ada 3 buah jumroh, yaitu jumroh al-ula, jumroh al-wusta, dan jumroh al-aqabah. Arena pelontaran jumroh berada jauh dari lokasi perkemahan jamaah, khususnya dari Asia Tenggara, sekitar 4 km. Jika jalan kaki pulang pergi, untuk kembali ke perkemahan sekitar 8 km. Apa makna pelontaran jumroh? Ini ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Ketika syaitan menggoda Nabi Ibrahim agar mau bersedia menolak melaksanakan perintah Tuhan untuk berkorban dengan cara menyembelih anaknya, Ismail. Nah, dialog antara Ismail dan Ibrahim terekam dalam peristiwa mengulang kembali ibadah melontar jumroh. Melempar jumroh dengan batu kerikil adalah simbol tindakan seseorang mukmin untuk menolak keras godaan setan dan tarikan-tarikan kepentingan-kepentingan hawa nafsu rendah yang selalu mengganggu perjalanan moral akhlak manusia di dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail berhasil menolak godaan setan, maka pengorbanan Ismail diganti dengan seekor kambing kibas. Penyembelihan hewan korban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah mengikuti jejak perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Secara total, ibadah haji hanya ditempuh dalam waktu 5-6 hari. Dari Indonesia terasa lama sampai sebulan atau 40 hari karena antrian pesawat terbang yang akan membawa kembali jamaah ke tanah air. Untuk itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengatur jadwal perjalanan haji seefektif mungkin dengan cara antara lain membuat program khusus ziarah ke kota Madinah yang berjarak sekitar 6-8 jam perjalanan darat dari Makkah. Ziarah ke kota Madinah, tempat di mana Rasulullah Muhammad dimakamkan, bukanlah rangkaian ibadah haji. Kelompok terbang pertama, jamaah haji datang dari Indonesia langsung menuju Madinah untuk berziarah ke makam
Nabi Muhammad dan beribadah di Masjid Nabawi, berziarah di tempat-tempat bersejarah era Nabi Muhammad. Setelah itu mereka menuju Makkah. Setelah ibadah haji selesai, jamaah haji langsung kembali ke Jeddah untuk terbang ke tanah air. Sedang jamaah yang masuk dalam kelompok terbang gelombang kedua, mereka langsung ke Makkah, setiba di Jeddah, dan setelah ibadah haji, mereka baru menuju Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad. Setelah selesai ziarah di Madinah, jamaah menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air. Apa makna haji itu kalau begitu? Harapan dan tujuan ibadah haji adalah membawa perubahan dalam kehidupan, transform of life. Perubahan dari keadaan sebelum haji ke keadaan setelah menunaikan haji. Makna ibadah haji antara lain, pertama, haji memang memberi kesempatan untuk melakukan renungan dan refleksi yang lebih dalam tentang hakikat menjalani kehidupan dan ibadah di muka bumi. Kedua, menghayati pengalaman keagamaan era kenabian dan kerasulan dalam upaya untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia. Saat itu, di tengah kehidupan Quraisy yang belum ada undang-undang, belum ada hukum, belum ada tata aturan perangkat sosial yang dapat mengatur kehidupan bersama. Belum ada sistem persekolahan seperti yang ada sekarang. Namun, Nabi dan Rasul mampu membawa perubahan mental dan moral akhlak yang luar biasa, bahkan ajaran dan ketauladannya masih menginspirasi banyak orang di berbagai negara dunia sampai saat ini. Ketiga, sentuhan rohani dan direct experience pengalaman seorang Muslim ketika berada di sekitar Baitullah adalah pengalaman yang paling berharga di dalam ibadah haji. Keempat, wukuf di Arafah dengan hanya mengenakan 2 lembar kain ihram berwarna putih, mengingatkan manusia tentang prinsip kesetaraan derajat, harkat, dan martabat sesama manusia. Solidaritas, kebineka, tunggal ikaan, dan bahkan kematian. Bukankah ketika manusia mati dan roh kembali kepada Sang Pencipta, tidak membawa apa-apa kecuali amal kebaikannya dengan meninggalkan semua materi yang dimilikinya. Kelima, sepulang ke tanah air, diharapkan jamaah haji mengalami perubahan pandangan hidup yang lebih etis religius, memiliki kepedulian terhadap sesama lebih dari yang lain, menjadi tauladan baik bagi masyarakat sekitar, dan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Itu bagian yang kedua dari yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang mungkin saya akan meringkas apa yang saya sampaikan di dalam sesi ketiga ini. Sesi ketiga adalah saya ingin menggambarkan bagaimana outsider, para pengamat, para peneliti sosial melihat pilgrimage itu. Pilgrimage atau ziarah, ritual ziarah itu apa sesungguhnya? Memang di dalam agama di era multikultural semacam ini, yang saya ceritakan tadi adalah pengalaman subjektif saya. Tetapi para pengamat, ilmuwan sosial, ilmuwan agama, bisa melihat dari perspektif outsider. Ya, memang dia tidak mudah memahami seperti yang dipahami oleh insider, tetapi dia sebagai outsider mampu menjelaskan
makna ritual atau ibadah yang dilakukan umat beragama. Nah, untuk itu saya kira dengan pertolongan ilmuwan dalam arti objektif, melihat apa yang terjadi di lapangan, dicatat dengan serius, dan itulah pengalaman objektif, dan gabungan antara pengalaman subjektif dan objektif diharapkan bisa mengantarkan kepada hubungan antar umat agama yang baik, dan itulah yang disebut pengalaman intersubjektif. Nah, Bapak Ibu semua, program Lemina yang tadi disebut Pak Matius adalah literasi keagamaan lintas budaya. Nah, literasi keagamaan lintas budaya, saya pikir, saya rasa memang memerlukan 3 elemen tadi. Pengalaman subjektif, pengalaman objektif, dan sekaligus pengalaman intersubjektif. Dari situlah 3 kompetensi akan diraih, yaitu kompetensi pribadi beragama sesuai agama masing-masing dengan baik, itu pengalaman subjektif yang benar. Kemudian perlu juga yang disebut kompetensi komparatif, dan ketika kompetensi komparatif, maka yang diperlukan adalah scientific approach, dan itulah yang objektif. Dan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kalau kita tidak bisa menggabungkan antara pengalaman subjektif dan objektif itu dalam satu bangunan yang kokoh. Nah, saya dalam sisa waktu ini saya akan menjelaskan serba sedikit bagaimana outsider itu melihat bagaimana orang beribadah, apa itu artinya beribadah, apa itu artinya pilgrimage, dan begitu selanjutnya. Di dalam ilmu antropologi umpamanya, di dalam antropologi mereka bisa melihat dengan cermat bahwa apa yang dilakukan oleh umat beragama itu tidak serampangan, bukan awut serampangan, tidak ada polanya. Tetapi bagi ilmuwan sosial, mereka bisa melihat adanya pola-pola umum yang bisa difahami dan bisa dimengerti oleh outsider sesungguhnya. Nah, dari situ kemudian banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan haji itu, yang tokoh-tokoh lama seperti Wing Sing, kemudian bahkan Snogoro-Goronya, meskipun kadang kita juga membaca Snogoro-Goronya kadang-kadang tidak tepat juga karena ada motif-motif politik juga ketika menjelaskan haji, tetapi upaya Snogoro-Goronya sampai bisa masuk ke Saudi Arabia dengan mengubah nama menjadi Abdul Ghaffar, itu hal yang luar biasa menurut saya. William Ruff, saya kira dia seorang antropolog budaya dan agama, menggunakan teori teori Van Gennep tentang ritus-ritus peralihan dan teori Factor Turner tentang liminalitas. Nah, gabungan antara kedua itu, William Ruff bisa menceritakan sebagai outsider bagaimana memahami seperti yang saya uraikan tadi dengan teori preliminal, liminal, dan postliminal. Preliminal itu ya seperti tadi itu, persiapan-persiapan yang dilakukan umat beragama ketika ingin melakukan ibadah, itulah fase-fase preliminal. Saya sudah menulis lengkap, tetapi karena ini waktu saya persingkat. Kemudian persiapan-persiapan di tanah air, macam-macam sesuai dengan budaya masing-masing, itulah preliminal. Kemudian ketika masuk liminal, itu yang saya ceritakan tadi itu adalah fase liminal. Bagaimana
orang menikmati ziarah ritual itu dengan sebaik mungkin. Kemudian fase postliminal, nah fase postliminal itulah ketika kembali ke tanah air dengan membawa perubahan-perubahan tadi itu, perubahan perspektif kehidupan, ya, world view yang baru begitu, tidak lagi egoistik, tetapi lebih rendah hati begitu selanjutnya. Nah, untuk itu saya kira saya akan mengakhiri dengan penutup. Catatan penutup ini saya baca saja. Catatan dan pengamatan outsider dari sudut pandang keilmuan antropologi budaya dan agama hanya ingin menegaskan, pertama, bahwa ritual ziarah atau ibadah, visits atau pilgrimage, dalam kehidupan umat Islam masih sangat hidup, seperti terungkap dalam uraian di atas. Agama Islam bukan agama masa lalu, tetapi agama yang benar-benar masih hidup, dipraktekkan, dijalankan oleh umat Islam sampai sekarang. Kedua, tempat-tempat suci dimanapun berada dan milik agama dan budaya apapun perlu dihormati, dirawat, dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Jangan sampai terbesit upaya untuk memusnahkannya dengan dalih apapun, karena tindakan tersebut akan menyakiti dan melukai perasaan masyarakat yang memilikinya. Ketiga, bahwa pengalaman pilgrimage atau ziarah adalah universal. Masing-masing penganut agama mempunyai tradisi dan cara sendiri-sendiri untuk melakukannya. Dengan memahami teori peralihan, ritus-ritus peralihan, dan juga teori liminalitas, manusia beragama khususnya dan khalayak umum lainnya dapat dipandu untuk dapat mempunyai imajinasi pengalaman lintas keagamaan dan lintas budaya, sekaligus meresapi makna dan ritual atau ibadah dalam beragama apapun agamanya. Setidaknya, menurut pengalaman saya pribadi, ketika saya mengunjungi tempat peribadatan atau tempat ziarah yang dianggap suci dan mulia oleh yang meyakininya, seperti ziarah di kompleks peribadatan dan pendidikan agama Buddha di daerah perbukitan di luar kota Chiang Mai, ditempuh 1 jam dengan pesawat dari Bangkok, Thailand, dan ketika saya berziarah di kota Roma, Italia, dan mengunjungi Saint Peter's Basilica dan juga makam Saint Paul, saya dapat merasakan kekhusyuan dan kekhidmatan para penziarah yang lain, seperti kekhusyuan dan kekhidmatan yang saya rasakan ketika saya mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dan di tempat-tempat ziarah yang lain, baik di Madinah maupun Makkah. Tanpa mengubah sama sekali akidah keyakinan saya sebagai seorang Muslim yang taat. Pengalaman beragama di era majmuk, bahkan era semakin dekatnya hubungan sosial antar umat beragama dimanapun mereka berada, memang perlu bergeser dari yang semula cuma bercorak subjektif menjadi intersubjektif. Jika manusia beragama gagal memahami sisi intersubjektif dari penganut agama-agama dunia dengan dibantu jasa ilmu pengetahuan, sisi objektif, hasil pengamatan lapangan dan penelitian ilmu pengetahuan, maka pengalaman kekhusyuan dan kekhidmatan religious experience penganut agama-agama dunia akan terputus antara satu dan yang lainnya. Pendekatan yang bercorak multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin
rupanya juga sangat diperlukan untuk studi agama-agama dan studi Islam kontemporer yang berusaha mendekatkan dan mendialogkan antara sisi subjektif, objektif, dan intersubjektif dari agama-agama. Tanpa pendekatan tersebut, upaya untuk saling dialog dan sharing experience, apalagi kolaborasi, akan sulit diraih. Literasi keagamaan lintas budaya sangat membutuhkan rajutan dan anyaman metodologis sehingga memudahkan membuka jalan untuk berkomunikasi, berdialog, berkolaborasi antar umat beragama yang berbeda menuju perdamaian dunia. Terima kasih dan mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi itulah cerita tentang ibadah haji. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lenia. Well, it seems like that experience is difficult to contain in a short amount of time. So many stories and so much to explain. But let's go directly into questions and have a conversation. Dr. Abdullah, kind of launching off of your last comment, we have a question here, and let me quote, "In the context of Indonesia, by looking at the great interest of our society to perform the pilgrimage, it is often not directly proportional to the practice after returning, and some are not even ready to live side by side in the mosaic of diversity. The question is, what is the most basic root cause of this?" In other words, and that's the quote, but in other words, how to live in a mosaic, a society that is very diverse after the experience of Hajj. Oke. Pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab oleh umat beragama di seluruh dunia. Tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat Kristen, umat Yahudi, mungkin juga Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Gitu. Pengalaman multikultural, pengalaman kebinekaan adalah sesungguhnya pengalaman lama, tetapi dari waktu ke waktu semakin karena ada media sosial kita semakin dekat antar berbagai macam agama, berbagai macam suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan tadi, bagaimana hidup side by side tadi itu di dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Nah, itu saya kira ya sebetulnya masyarakat dunia juga ingin tahu bagaimana pengalaman Indonesia itu. Islam kita disebut Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, bukan Islam kiri dan bukan Islam kanan, tetapi jalan tengah. Nah, jalan tengah itulah yang kemudian bisa kita rukun, damai antara satu kelompok yang satu dan satu kelompok yang lain. Umumnya Indonesia relatively ya mostly damai ya, bukan relatively tapi mostly damai ya. Ada satu dua kejadian-kejadian ya karena begitu ada problem-problem dari luar yang dibawa masuk ke Indonesia, lalu mempengaruhi kita, sebagian kita terpengaruh, lalu ada tanda petik violence sedikit gitu. Tetapi secara umum Indonesia dengan 87% orang Muslim dan 13% non-Muslim, bisa Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, umumnya mereka bisa hidup damai ya, hidup damai di tengah-tengah diversities yang luar biasa. Nah, mengapa bisa damai di tengah diversities yang seperti itu?
Ya karena culturally, religiously and culturally kita memang sudah lama kita jadi budaya multikultural itu bukan budaya kemarin begitu, tidak, tapi itu adalah budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya lama Indonesia yang kemudian di dalam kenegaraan disebut intisarinya nilai-nilai budaya lama itu adalah Pancasila, umpamanya begitu. Nah itu sebenarnya Pancasila adalah common platform di dalam negara bangsa sehingga kita bisa hidup damai antar sesama umat beragama di Indonesia. Pendidikan sudah barang tentu penting dan terus-menerus kita tidak jemu-jemu untuk mengingatkan bahwa unity and diversity itu adalah sangat-sangat penting. Kalau tidak melalui pendidikan, ya berbagai jalur kita lakukan untuk merawat kebinekaan itu. Terima kasih. Okay, let's get a question then from our Indonesian audience. Wendrik, do you have a question that you could ask? Baik, saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Bunyi pertanyaannya, manakah yang lebih baik, naik haji berkali-kali atau sekali saja, dan dana naik haji lainnya digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan? Silakan. Baik, terima kasih. Nabi yang dekat saja hanya sekali. Nabi Muhammad itu haji itu hanya sekali. Saya kira itu penting juga. Nah, orang Indonesia atau mungkin juga negara-negara lain, bisa India, bisa Pakistan begitu. Ya karena itu tadi, karena ada kedekatan, keinginan kedekatan itu lalu ingin berkali-kali naik haji. Saya kira satu kali saja cukup ya. Yang lain-lain dananya untuk membantu sosial masyarakat, untuk membantu pendidikan, untuk meningkatkan mengangkat kemiskinan ya, pendidikan, kemiskinan, kesehatan. Saya kira di dalam era pandemi begini ini luar biasa ya. Bahkan di dalam era pandemi ini Saudi Arabia yang biasanya menerima sampai 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia, kemarin karena pandemi menutup itu. Jadi di Masjidil Haram yang besar seperti itu dan juga masjid di Madinah yang besar yang memang fasilitasnya untuk mencukupi ratusan ribu jamaah kemarin ditutup. Ditutup dan seingat saya tahun lalu dia hanya membuka 6.000 orang ya. Hanya 6.000 orang. Dan tahun ini saya tidak tahu berapa, tapi mungkin kalaupun naik juga ada, tetapi mungkin tidak akan seperti sebelum pandemi. Nah itu aja sudah isyarat bahwa ya jamaah haji yang belum haji itu kan banyak. Kalau kita berkali-kali kan mengurangi jatah orang lain, gitu kira-kira ya. Mengurangi ya meskipun saya punya uang untuk naik haji, tapi sebaiknya digunakan untuk membantu masyarakat yang masih lemah dalam hal pendidikan, dalam apapun lah. Itu ya, kemiskinan dan lain sebagainya, kesehatan itu. Saya kira begitu jawaban pada pertanyaan tadi. Terima kasih Mas Hendrik. Hendrik, can we get one more question from our Indonesian audience? Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, perlukah mengenal hakikat haji sebelum melakukan ibadah haji? Terima kasih. Ya itu penting sekali itu. Iya makanya yang saya uraikan tadi agak dimensinya ada dimensi hakikat ya. Apa sih esensi, substansi daripada
haji itu apa sebetulnya. Jangan sampai kita terjebak kepada atau tidak memperhatikan hakikat tadi itu. Maka sebaiknya memang ya sebelum berangkat itu jangan hanya hal-hal yang sifatnya syarat dan rukun di dalam menjalankan ibadah haji, tetapi sebetulnya nilai-nilai fundamental values, saya kira hakikat haji itu apa, itu yang kadang-kadang terlupakan betul ya. Nilai-nilai fundamental dari haji tadi seperti apa? Baitullah itu apa? Sesungguhnya Baitullah itu kan harus dikenal dengan baik, karena Baitullah itu bukan Ka'bah itu. Kalau Ka'bah itu fisiknya, tapi Baitullah itu kan roh dan spirit daripada haji itu sendiri adalah Baitullah itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang Baitullah, maka otomatis kita bicara tentang hakikat. Begitu. Hakikat haji itu seperti apa? Nah, memang ya tidak mudah karena hakikat itu memerlukan higher order of thinking. Hakikat itu memerlukan cara berpikir relatif lebih tinggi untuk masuk ke hakikat itu. Tapi begitu kita bisa menyerap fundamental values atau the essence and the substance of haji, Hajj pilgrimage itu, saya kira itu yang akan transform of life. Jadi kalau kita hanya sekedar yang lahiriah saja, saya kira tidak akan transform of life. Padahal ibadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lain, tujuan akhirnya kan transform of life. Bagaimana worldview kita itu, worldview yang relevan, cocok dengan panduan moralitas, panduan akhlak karimah, dan begitu selanjutnya. Maka bagus juga disarankan kepada Kementerian Agama untuk ketika melatih para calon itu tadi, preliminal tadi, pada preliminal stage tadi itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi juga hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Nah, ketika ruhaniyah, itulah wilayah yang disebut hakikat tadi. Begitu, saya kira. Is it fair to say that the essence of Hajj is the holding the disposition of journeying towards the house of God in your life? Is that a good description of it? I think so. Journey, a journey to God, yeah. Journey to God. Yeah. As long as your life, the whole life actually, the whole life needs to be in line with this teaching. I mean, near to God. In Islamic word, they said taqwa. Taqwa. Taqwa means to be near to God, remembering Him, and guiding you in your life, especially your moral life, ethical life, is very, very important. By saying so I agree with your description. Just trying to understand and say it in my own words, I guess. Yeah. We have another question from an American audience member. And
And then I think we should have the rest of the questions be from the Indonesian. So this question is, what is the meaning of the number 7 in the walking around the tawaf? Also praying 5 times a day. What are those numbers representative of? Oh, good questions. I don't mention in my descriptions about why 7, why 5, and so on. Again, it is when discussed about this issue about the 7 round counterclockwise, 7 round counterclockwise. It's very, very important because I don't know exactly how to describe it, but revolving or moving around. The word moving and revolving is the essence of life, actually. Without moving and without revolving like that, so yeah, we will be static. we will die, quote unquote, we will die. So it symbolize. It only symbolize that we have to be near to God. We symbolize that we will return to Him. As I said, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We are belonging to God and we will return back to Him. Okay, this which is universal in word religions, I think. Only the language is different. Only the language is different. The most quoted prayer while we moving 7 times around Baitullah is Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, give us our life here in the world a good life. Give us and guide us a good life in the world. Wa fil akhirati hasanah, and also a good life in the afterworld. You see, that's the most important prayer while we are moving around Baitullah. So there is interconnectedness between microcosmos and macrocosmos, something like that. Okay? Using your words, yeah? Using your words. So there is interconnectedness actually with those big and sacred being, if you like. There is interconnectedness between microcosmos and macrocosmos. So that's the word that I can use to describe what does it mean 7 times revolving Ka'bah, and also 5 times prayer during day. In a day we pray 5 times. Day and night we have 5 times. That's the same thing, denoting our dependency to the supreme being. Okay, our dependency to the supreme being, and dependency means peaceful, actually, a peaceful mind, a God's inspired peace of mind, actually. And in our modern world, it is very, very strange to say this issue, especially for those materialistic type of
looking toward. But religiously speaking, it is very, very important. Spiritually speaking, it is very, very important to underline the interconnectedness between macro and microcosmos. Thank you, Lenia. Yeah, absolutely. That was a fascinating answer. Vendrick, do you have more questions for us? Ya, ada, Linia. Akan saya bacakan lagi. Ada dua pertanyaan yang bunyinya mirip, Pak Amin. Yang pertama, apakah ada kaitan makna ibadah haji dengan toleransi beragama? Dan yang kedua, bagaimana memaknai ibadah haji berkaitan dengan asas toleransi terhadap umat agama lain? Ya. Iya. Saya kira di dalam kata penutup saya memang itu tekanannya kan. Jadi haji itu kan sebetulnya opening mind sebetulnya. Opening Muslim mind. Nah, gitulah kira-kira ya. Untuk membuka cara pandang, world view begitu ya. World view itu sangat-sangat penting di dalam era yang semacam ini ya. Multikulturalism, a greater interfaith interaction. Semakin dekatnya hubungan antar umat beragama sekarang ini. Luar biasa bukan? Di Eropa sudah hampir 89% umat Islam. Di Amerika juga ya mungkin tidak sebanyak di Eropa, tetapi artinya sekarang dunia ini, mau di Australia, mau di Amerika, mau di Cina, di situ ada orang Muslim, di situ ada orang Kristen. Di situ ada orang Kristen, di situ ada orang Muslim. Itulah yang disebut the greater interfaith interaction. Nah, ketika begitu situasinya, maka pengalaman subjektif tadi itu, kalau tidak dikaitkan dengan pengalaman objektif, scientific, begitu, maka dia kadang-kadang kandas ya. Maka kita lihatlah beberapa yang gagal saya melihat gagal di dalam beragama ketika kita memusuhi orang lain yang berbeda. Saya kira itu tidak happy life gitu. Di dalam beragama tidak happy life kalau Anda beragama tapi sekaligus memusuhi orang lain yang berbeda. Saya kira itu adalah tugas kita, tugas abad kita ini karena media sosial mendekatkan kita. Nah, untuk itu maka makna haji, termasuk makna sholat, semuanya itu, rukun Islam itu, sebetulnya juga membawa implikasi kepada itu tadi, tidak prejudice, ya, tidak jangan intolerance, tetapi tolerance. Oh, orang-orang kaget betul ketika tawaf, itu kan campur itu berbagai kulit dunia. Ada orang hitam, ada kulit kuning, ada sawo matang, kulit putih, ada semua campur di waktu tawaf itu. Nah, bagaimana nggak kaget kita? Ini ada manusia-manusia berbeda dengan saya. Itu masih dalam konteks Islam gitu. Dan itu harus extended gitu ya. Harus extended, toleransi itu extended tidak hanya di internal umat Islam, dan kita juga tahu kan di internal umat Islam juga sangat-sangat sulit juga hubungannya, seperti denominasi-denominasi di dalam Kristen umpamanya, itu kan juga sangat sulit hubungannya antara satu dengan yang lain. Maka kembali lagi deh, ritual harus dilihat dari hakikatnya. Hakikatnya itu tadi yang sudah saya uraikan tadi di dalam bahasa Inggris tadi, artinya ibadah, semua ibadah itu harus punya social function. Social function, ada fungsi sosial. Salah satunya yang Anda tanyakan tadi bahwa ada hubungannya dengan toleransi. Oke, ada toleransi umat beragama. Jadi toleransi umat beragama ada embedded, dia melekat sebetulnya di dalam sistem peribadatan agama yang manapun. Kalau tidak, berat sekali.
Lihat apa yang terjadi di India. Ini kalau kita melihat di di dunia lain ya, di luar Kristen dan Islam, di India umpamanya itu kan juga ya masih sulit lah, masih sulit hubungan antara agama Hindu dan Islam dan juga agama-agama lain. Nah, belakangan yang agak mengagetkan di Myanmar umpamanya itu Buddha gitu kan. Buddha juga dengan problem yang besar sekali dengan umat Islam yang dulu-dulunya tidak pernah ada, sekarang ada. Ya, belum lagi nanti ada climate change segala macam itu yang mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi ini dan itu. Aduh, berat sekali tantangan global climate change itu nanti punya implikasi pada ekonomi. Lalu ketika ekonomi agak sulit, lalu implikasinya kepada hubungan antar agama bagaimana? Itu kan harus detail itu, supaya non-conflictual coexistence, gitu kira-kira. Ya kita harus coexistence tapi yang non-conflictual, gitu. Kita harus hidup bersama di RT, RW untuk orang Indonesia, di desa, di kecamatan, di kelurahan, kemudian sampai ke negara. Kalau udah negara lebih sulit lagi. Tetapi hakikat daripada agama tadi itu seperti itu, hakikat daripada kehidupan sosial antar umat beragama seperti itu. Nah, itu from time to time perlu digarisbawahi, perlu diingatkan ulang supaya kita tidak terpleset ke pemahaman-pemahaman yang mengarah ke violence, extremism umpamanya atau intolerance. Begitu saya kira hakikat ibadah haji juga seperti itu. Terima kasih. Well, thank you so much, Dr. Amin Abdullah. We really appreciate your insights, your personal stories. We feel like we've learned a lot more this evening. Hopefully your Indonesian audience has as well. It seems to me that pilgrimage and the rituals that we perform help connect us to God and to each other. And they help to create a more peaceful society when we recognize that we are part of a bigger picture. Even problems as enormous as global warming, we're capable of recognizing that we must face them together. Mm-hmm. So there's great value in the specific and unique details of the Hajj and the various rituals you explained to us, and also in the unique specific details that are present in Buddhist practices and Christian practices. But the things that we share are this sense of doing things together to connect to God, to the divine. So thank you so much for telling us more about your own experience and the Hajj. Over 2 million people perform every year. Hopefully they will be back up to volume soon, and COVID will recede. We all pray for that. I want to remind our audience that we have one last program that is virtual that Bridge Projects will host, which is hosting Ruth Weisberg, who is a Los Angeles artist who uses time and memory and her identity as a Jewish person in her work. So you're all welcome to that. That will occur on January 13th at 6 p.m. Pacific Standard Time. We have really been incredibly pleased and honored to have this program in conjunction with the Lamena Institute. And our American audience should continue to stay in contact. The international quality of their work is really outstanding, and they host many amazing events. So thank you so much to everyone, to the technical team,
to Dr. Mina Abdullah, of course, to Roberta Amundsen for connecting us, and to Thank all you. of you. Not at all. Thank you very much. Yeah, to all of you for attending. Okay, thank you, everyone. Good night.